Aku tidak mati karena racunnya. Tapi bagian dari diriku sempat hampir hilang. Percaya, harapan, dan cinta. Suamiku meracuniku demi uang warisan. Kupikir aku akan mati. Tapi aku bangkit. Bukan hanya untuk hidup. Perempuan yang dikhianati bisa lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Ini bukan sekadar cerita tentang luka. Ini tentang kemenangan. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Hujan turun sejak pagi, seolah langit ikut berkabung. Rumah mewah berarsitektur kolonial itu dipenuhi karangan bunga duka cita. Wangi melati dan kenanga menusuk hidung, menyatu dengan aroma dupa dan tangisan tertahan. Di ruang tengah, tubuh Ayla duduk mematung di kursi rotan ayahnya. Kursi yang dulu selalu diisi petuah bijak, kini kosong, dingin, dan sepi. Ayahnya, Tuan Bahri, meninggal mendadak karena serangan jantung di usia 68 tahun. Dokter bilang karena kelelahan dan usia. Tapi Ayla merasa ini terlalu cepat. Ia belum sempat membalas semua kebaikan ayahnya. Masih banyak kata yang belum sempat ia ucapkan. Terutama soal terima kasih karena selama ini ayahnya menjadi satu-satunya orang yang selalu percaya padanya. Sejak kecil hingga ia menjadi istri dari pria bernama Arvin. Sayang, kamu harus makan dulu, ucap Arvin lembut, meletakkan semangkuk sup ayam di meja. Ayla menoleh perlahan. Matanya sembab, wajahnya pucat. Aku nggak lapar, Vin. Aku masih nggak percaya papa pergi secepat ini. Arvin meraih tangannya, menggenggam hangat. Tatapannya teduh, tapi tak ada yang tahu isi hati manusia. Kamu harus jaga kesehatan, Ayla. Papa pasti nggak mau kamu jatuh sakit. Ayla mengangguk pelan, lalu menunduk. Ia merasa beruntung memiliki Arvin, sosok suami yang sabar dan pengertian. Tapi ia tidak menyadari bahwa di balik sorot mata lembut itu, ada bara hasrat yang baru saja menyala. Hasrat akan harta yang tak ia miliki. Beberapa hari setelah pemakaman, notaris keluarga memanggil Ayla untuk membuka surat wasiat. Arvin ikut duduk di sampingnya. Di ruangan yang dipenuhi aroma kayu tua dan debu dokumen, Ayla mendengar nama ayahnya disebut berulang kali oleh suara datar si notaris. Dengan ini saya, Bahri bin Mahmud, dalam keadaan sehat saat penulisan ini, menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan saya berupa properti, rekening deposito, saham, serta uang tunai senilai total 10 miliar rupiah, 10 miliar rupiah, saya wariskan sepenuhnya kepada anak kandung saya, Ayla Bahri. Tidak kepada siapapun selain dia. Ayla terdiam. Ia tidak menyangka warisan sebanyak itu akan jatuh ke tangannya seorang. Matanya mulai berkaca-kaca, merasa kepercayaan ayahnya begitu besar padanya. Tapi di sebelahnya, rahang Arvin mengeras. Ia menatap kertas wasiat itu dengan pupil yang melebar. Tak satu rupiah pun disebutkan atas namanya. Tak ada bagian untuknya sebagai suami. Tidak satu pun. Ketika Ayla menoleh dan menatap Arvin dengan mata haru, Arvin membalas senyum. Tapi senyum itu kosong. Dingin. Jauh dari tulus. Di dalam benaknya, suara berbisik keras. 10 miliar. Dan aku tak dapat sepeser pun. Sejak hari itu, Arvin berubah. Tapi perlahan. Tidak kasar. Tidak mencurigakan. Ia tetap menyeduhkan teh setiap pagi. Tetap mengantar Ayla ke tempat kerja. Bahkan lebih rajin memasak. Namun, Ayla mulai merasakan perubahan yang tidak bisa ia jelaskan. Kadang, Arvin terlalu banyak bertanya tentang rekening dan pengelolaan aset. Kadang ia tertangkap tengah membuka berkas-berkas warisan tanpa izin. Tapi setiap kali ditanya, jawabannya selalu sederhana, seolah tidak ada yang perlu dicurigai. Sayang, aku cuma penasaran. Kita ini sekarang kan pasangan kaya. Masa iya kamu ngatur sendiri semua? Aku cuma ingin bantu. Nada suaranya lembut, tapi Ayla merasa hatinya tak damai. Suatu malam, saat Ayla tak bisa tidur, ia turun ke lantai bawah dan melihat Arvin sedang menelepon seseorang di balkon. Enggak, dia belum curiga. Iya,
Warisannya penuh atas nama dia. Tapi gua pelan-pelan aja, entar juga dapat. Ayla berdiri membeku. Ia tak bisa menangkap semua percakapan. Tapi kalimat itu menusuk seperti paku berkarat ke dalam dada. Ia menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ia kembali ke kamar sebelum Arvin selesai bicara, berpura-pura tidur. Detak jantungnya menggila, matanya panas. Malam itu, Ayla menatap langit-langit kamar sambil menahan tangis. Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan. Apakah suaminya mencintainya, atau hanya mencintai hartanya? Apakah perhatian Arvin selama ini murni cinta, atau sekadar topeng dari keserakahan? Keesokan harinya, Arvin kembali menjadi suami ideal. Sarapan di meja, senyum di wajah, dan pelukan hangat. Tapi kini pelukan itu terasa asing. Seperti jerat yang siap menjerat lehernya. Ayla belum bisa memastikan. Tapi sesuatu dalam dirinya mulai sadar. Ia tidak lagi aman di rumah sendiri. Dan ia harus berjaga-jaga. Sudah lebih dari 2 minggu sejak Ayla menerima warisan ayahnya. Tapi bukan rasa bahagia yang tumbuh di hatinya. Tubuhnya mulai menunjukkan gejala aneh. Lemas berkepanjangan, mual setiap pagi, dan pusing yang tak tertahankan. Awalnya ia mengira karena kelelahan dan stres akibat duka mendalam. Namun semakin hari, keluhan itu makin menjadi. Suatu pagi, Ayla nyaris pingsan di kamar mandi. Keringat dingin membasahi tubuhnya, jantungnya berdebar tak karuan. Arvin langsung panik melihat istrinya terkapar di lantai dengan wajah pucat dan tubuh dingin. Ia mengangkat Ayla ke tempat tidur, menyelimuti tubuhnya, dan menyeduhkan teh hangat. Minum dulu, sayang. Ini bisa bantu tubuhmu hangat, katanya, menyodorkan cangkir putih kesukaan Ayla. Ayla, meski tubuhnya menggigil, menyesap sedikit demi sedikit. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Ada rasa pahit samar yang tidak biasanya. Bukan pahit daun teh, lebih menusuk, lebih asing. Lidahnya menolak, tapi ia menelan demi menghargai perhatian suaminya. Tehnya beda ya, Vin? Tanyanya pelan, sambil menatap mata Arvin. Arvin tertawa ringan. Aku ganti merek, yang ini lebih organik. Katanya bagus buat detoks tubuh. Ayla hanya mengangguk, tak membalas. Tapi hatinya menyimpan catatan. Ia tahu rasa teh, dan ini bukan soal merek. Ada yang aneh. Keesokan harinya, Ayla memutuskan ke dokter. Hasil pemeriksaan lengkap tak menunjukkan apa-apa. Tekanan darahnya sedikit rendah, tapi selebihnya semua normal. Dokter hanya menyarankan banyak istirahat dan asupan gizi seimbang. Kalau masih mual dan lemas terus, kita bisa cek toksikologi ringan. Tapi untuk sekarang, saya tidak melihat gejala yang serius, kata dokter sambil tersenyum ramah. Ayla tersenyum tipis. Di satu sisi ia lega, tapi di sisi lain, hatinya justru bertambah resah. Ia tahu tubuhnya sendiri. Ini bukan sekadar kelelahan biasa. Terlalu banyak hal terasa janggal. Terlalu banyak yang tak bisa dijelaskan. Setiba di rumah, Arvin menyambutnya dengan pelukan, lalu bertanya penuh perhatian. Dokternya bilang apa? Katanya cuma kelelahan, jawab Ayla singkat. Makanya, udah waktunya kamu istirahat aja di rumah. Biar aku yang urus semua urusan, termasuk keuangan. Kamu nggak perlu repot, sayang. Ayla menoleh, menatap wajah suaminya yang tampak begitu lembut. Tapi ucapannya soal, urus semua urusan, terutama soal uang, membuat alarm kecil dalam hatinya berdentang lagi. Beberapa hari terakhir, Arvin memang kerap menyelipkan topik soal keuangan warisan mereka. Ia menyarankan agar Ayla membuat akun bersama, membahas pembagian aset, bahkan sempat menyarankan investasi atas nama dirinya. Gimana kalau sebagian uangnya kita alokasikan ke bisnis kecil? Tapi atas namaku aja, biar kamu nggak capek urus dokumen, ujarnya tempo hari. Saat itu Ayla hanya tersenyum. Tapi kini, semuanya mulai terlihat seperti potongan puzzle yang perlahan menyatu. Malam itu, Ayla menyendiri di kamar kerja ayahnya. Ia duduk di kursi tua penuh kenangan, menatap lukisan sang ayah yang tergantung di dinding. Pandangannya kosong. Pikirannya berkelana. Ia mulai mengingat semua detail kecil. Perubahan nada bicara Arvin, tatapan mata saat surat wasiat dibacakan, cara dia menghindar saat ditanya soal telepon tengah malam.
Ia teringat teh yang tadi pagi ia buang ke wastafel diam-diam, lalu menampung sisa airnya ke dalam botol kecil. Ia berniat membawanya ke lab esok hari, diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun. Ia tak ingin menuduh tanpa bukti. Tapi ia juga tak ingin menjadi wanita bodoh yang buta oleh cinta. Ia sudah kehilangan ayah, dan tidak akan membiarkan dirinya kehilangan hidup, hanya karena kepercayaannya dibalas dengan racun. Malam itu, Ayla tak bisa tidur. Ia mendengar langkah kaki Arvin dari luar kamar, dan aroma teh kembali menyeruak dari dapur. Ada suara sendok beradu dengan cangkir, suara langkah mendekat. Pintu kamar dibuka perlahan. Arvin masuk dengan nampan berisi teh panas dan 2 potong roti bakar. Masih belum tidur? Tanyanya lembut. Ayla tersenyum samar. Nggak bisa. Kepikiran aja. Minum teh dulu, biar tenang. Ia menyodorkan cangkir. Ayla menerima, namun tidak meminumnya. Ia menatap teh itu lama. Uapnya mengepul, aroma melatinya samar, tapi bayangan racun menyelinap ke dalam hidungnya. Terima kasih, Vin, ucapnya pelan. Lalu ia berpura-pura menyeruput, menahan diri agar tak menumpahkan kecurigaan. Di balik senyumnya yang lembut, Ayla menyimpan badai. Ia tahu kini ia sedang berjalan di atas garis tipis antara hidup dan mati. Tapi ia juga tahu satu hal, ia tidak akan jadi korban kedua. Tidak setelah ayahnya. Tidak di tangan pria yang ia beri kepercayaan penuh. Dan malam ini, semua akan mulai berubah. Pagi itu, matahari belum tinggi saat Ayla duduk di ruang tamu dengan wajah penuh kegelisahan. Di pangkuannya tergeletak sebuah tas kecil berisi botol bening, berukuran sekitar 2 jari. Cairannya agak kekuningan, dan tak berbau. Botol itu ia temukan 2 hari lalu, tersembunyi di dalam laci meja rias kamar, terselip di balik tumpukan koran dan slip belanja. Arvin sedang pergi saat itu, dan Ayla memberanikan diri mengobrak-abrik beberapa tempat yang selama ini tak pernah ia periksa. Entah kenapa hatinya menuntun ke sana, dan instingnya benar. Botol itu terlalu mencurigakan, terlalu janggal untuk diabaikan. Ia menggenggam tas itu erat-erat, menunggu jemputan yang ia pesan secara anonim dari nomor baru. Ia tidak ingin Arvin tahu. Tidak satu pun dari rencananya boleh tercium, apalagi jika kecurigaannya benar. 2 jam kemudian, Ayla duduk di ruang tunggu laboratorium. Jari-jarinya gemetar saat menyerahkan botol kecil itu kepada petugas toksikologi. Ia hanya bilang, "Saya ingin tahu isi cairan ini. Bisa dicek secepatnya." Petugas itu mengangguk dan membawa cairan itu masuk ke dalam. Menit demi menit berjalan begitu lambat. Ayla memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menenangkan detak jantungnya yang terus memacu. 1 jam kemudian, pintu dibuka. Seorang pria berseragam putih dengan wajah datar menyerahkan secarik hasil analisa. Ayla membacanya dengan perlahan. Ada istilah kimia yang sulit dimengerti, tapi 1 kalimat tertulis tegas di bagian bawah laporan itu. Terdeteksi senyawa thallium dalam dosis rendah. Efek keracunan terjadi secara bertahap. Tangannya langsung lemas. Kertas itu jatuh ke lantai. Napasnya tercekat. Ia tahu nama zat itu, thallium. Ia pernah membaca tentangnya di artikel kriminal. Racun lambat yang hampir tidak terdeteksi, biasa digunakan untuk pembunuhan tanpa jejak. Pahit, tapi tak berbau. Gejalanya? Lemas, mual, rambut rontok, hingga akhirnya organ tubuh rusak perlahan. Seketika tubuh Ayla terasa runtuh. Dunia seperti berhenti berputar. Tak ada suara, hanya gemuruh kepalanya sendiri. Tenggorokannya tercekat, air mata menggenang tanpa bisa ia tahan. Di saat ia sedang berjuang menata hidup setelah kepergian ayahnya, satu-satunya orang yang ia percaya justru sedang mencoba menghabisinya perlahan. Orang itu adalah Arvin. Pria yang tidur di ranjang yang sama. Yang menyeduhkan teh setiap pagi. Yang memeluknya saat ia menggigil. Semua itu ternyata bukan cinta, tapi eksekusi. Perlahan, sistematis. Setelah cukup menenangkan diri, Ayla keluar dari laboratorium dengan langkah goyah. Ia tahu satu hal sekarang. Ia tidak bisa tinggal diam. Tapi ia juga tidak bisa gegabah. Malam itu, Ayla menatap Arvin dari balik pintu kamar. Suaminya sedang duduk di sofa, menonton televisi sambil tertawa kecil. Wajah itu begitu familiar.
tapi malam ini rasanya seperti melihat orang asing. Ayla, kamu lapar? Aku bikin sup hangat, ucapnya. Enggak, Vin. Aku capek. Mau tidur duluan, jawabnya datar. Besok kita ke bank, ya. Kita perlu mulai atur dana warisan. Jangan semua kamu simpan di satu rekening. Kita harus bagi-bagi. Mending kita pakai atas nama kita berdua. Ayla menahan napas, lalu hanya menjawab singkat, iya. Di dalam kamar, ia mengambil jurnal kecil warisan ayahnya. Ia menulis cepat, dengan tangan masih bergetar. Ternyata benar, Pak. Cinta yang salah bisa jadi senjata paling mematikan. Aku harus kuat. Aku akan selamat, dan aku akan balas semuanya. Bukan dengan racun, tapi dengan kebenaran. Malam itu Ayla menyusun rencana. Ia mulai merekam setiap percakapan. Ia pasang alat perekam suara kecil di dapur dan ruang keluarga. Ia mulai memotret dokumen-dokumen keuangan, mengarsipkan semua bukti. Ia simpan duplikat data di tempat rahasia. Ia juga menemui seorang pengacara wanita, teman lama ayahnya yang dulu sering menangani urusan bisnis keluarga. Ia bercerita setengah, menyimpan sebagian untuk dirinya. Tapi cukup untuk membuat sang pengacara bersiap jika ada hal yang tak diinginkan. Ayla tak lagi merasa aman di rumah sendiri. Tapi ia juga tahu, ia tidak bisa keluar begitu saja. Jika ia pergi sekarang, Arvin bisa membalikan semua fakta. Ia harus sabar. Ia harus menunggu saat yang tepat. Saat Arvin mulai percaya bahwa ia berhasil membunuh perlahan, Ayla akan balik menggenggam pedang. Dan kali ini, ia tak akan gagal. Langit mendung menggantung di atas rumah megah itu, seolah ikut menahan segala duka yang tak kunjung reda. Ayla berdiri di depan jendela kamarnya, menatap taman kecil yang dulu dirawat ayahnya. Dulu, setiap pagi, ia dan ayahnya akan duduk di sana sambil minum teh dan berbincang. Kini, tempat itu hanya menyisakan diam yang mencekam. Di belakangnya, Arvin sedang mandi. Suara gemericik air dari kamar mandi utama terdengar konstan, memberi waktu bagi Ayla untuk menyembunyikan sebuah flash disk kecil ke dalam buku tua di rak paling atas. Ia sudah mengedit hasil rekaman 2 malam lalu. Percakapan samar Arvin yang menyebutkan soal uang warisan dan rencana membebaskan diri dari beban rumah tangga. Tak cukup jelas untuk dibawa ke pengadilan, tapi cukup untuk membuka mata orang-orang nanti. Ayla tahu ia tak bisa gegabah. Satu langkah keliru bisa membahayakan nyawanya. Maka ia memilih strategi yang sunyi, menyamar dalam keheningan, pura-pura tetap menjadi istri yang lembut dan pasrah. Tapi di balik setiap senyum dan pelukan, ada nyala api yang makin membesar. Ia mulai menjauh perlahan, dengan cara yang nyaris tak terdeteksi. Tak lagi banyak bicara, tapi tak juga menolak. Setiap ajakan bicara soal warisan ia iakan, tapi selalu minta waktu. Setiap dokumen yang diminta Arvin, ia katakan sedang dalam proses. Ia memberi harapan palsu, persis seperti yang Arvin berikan padanya selama ini. Setiap pagi sebelum Arvin bangun, Ayla bangkit lebih dulu. Ia menyeduh teh untuk Arvin, dengan rasa yang sama seperti yang ia rasakan dulu, pahit, tapi tak beracun. Ia ingin Arvin merasa nyaman, terlena, percaya bahwa racunnya bekerja. Namun saat Arvin pergi bekerja, Ayla berubah menjadi sosok lain. Ia menghubungi Nirmala, pengacara senior yang dulu jadi tangan kanan ayahnya dalam banyak transaksi properti dan bisnis. Di sebuah kafe kecil yang tersembunyi dari pusat kota, mereka bertemu. Aku punya bukti kalau Arvin berusaha membunuhku, ucap Ayla perlahan, sambil menyerahkan laporan toksikologi dan flash disk berisi rekaman. Nirmala membaca cepat, wajahnya berubah serius. Kau sadar ini bisa jadi perkara besar? Tapi kita perlu bukti lebih kuat. Kita harus buat perencanaan matang. Kalau tidak, dia bisa balik menyerangmu. Ayla mengangguk, tak gentar. Aku tidak hanya ingin selamat, Bu. Aku ingin dia merasakan apa yang aku alami. Aku ingin dia hancur. Dari dalam. 2 hari kemudian, Nirmala mengenalkan Ayla pada seorang detektif swasta, pria muda bernama Reno yang sudah lama membantu menangani kasus perselingkuhan dan manipulasi keuangan. Reno setuju menyelidiki aktivitas Arvin, aliran dana yang mencurigakan, siapa yang dia temui, dan kemana saja ia pergi selama ini.
Ayla merasa seperti sedang berdiri di jurang. Tubuhnya masih lemah. Kadang-kadang, saat ia berdiri terlalu cepat, pandangannya berputar. Tapi ia memaksa dirinya untuk kuat. Karena ini bukan hanya soal selamat. Ini soal harga diri. Malam-malamnya dilalui dengan gelisah. Ia sering terbangun dengan keringat dingin. Mimpi buruk tentang Arvin menuangkan racun ke dalam tubuhnya, perlahan menggerogoti setiap selnya. Tapi saat pagi tiba, ia kembali memasang wajah hangat. Memeluk Arvin dari belakang. Menyentuh pipinya seolah tak terjadi apa-apa. Arvin mulai santai. Ia pikir rencananya berhasil. Ia mulai bicara tentang rumah baru, mobil baru, bahkan membujuk Ayla agar membuka rekening baru atas nama bersama. Ayla hanya tertawa kecil. Nanti, ya, kita urus pelan-pelan. Setiap kalimat Arvin direkam. Setiap dokumen difotokopi diam-diam. Setiap mutasi rekening Ayla pantau secara rahasia lewat perangkat pribadi. Ia mencatat semuanya. Jam, tanggal, bahkan raut wajah Arvin saat ia bicara. Ayla menyusun puzzle itu dengan sabar, satu persatu. Di kamar, Ayla sering menulis dalam buku hariannya, kata-kata yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Ada dua jenis perempuan, yang memilih diam saat disakiti, dan yang bangkit dengan kemarahan dalam diamnya. Aku pernah jadi yang pertama. Tapi sekarang aku sedang berubah menjadi yang kedua. Malam itu, sebelum tidur, Arvin memeluk Ayla dari belakang. Kamu sayang aku, kan? Bisiknya. Ayla memejamkan mata. Napasnya dalam. Ia membalikkan tubuh, mencium kening Arvin, dan menjawab, sayang banget. Dalam gelap, matanya menatap ke langit-langit kamar. Wajahnya datar, dingin. Karena ia tahu, tak lama lagi, pria yang ia peluk itu akan kehilangan segalanya. Dan saat itu tiba, Ayla akan berdiri di atas kehancuran itu, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang tak bisa dibunuh semudah itu. Pagi itu, suasana rumah tak seperti biasanya. Ayla duduk tenang di ruang makan, mengenakan kemeja putih sederhana dengan rambut tergerai. Di hadapannya, segelas jus jeruk dan sepotong roti gandum nyaris tak tersentuh. Matanya tertuju ke layar ponsel, tapi pikirannya tak berada di sana. Ia sedang menghitung mundur waktu menuju keruntuhan pria yang selama ini mencoba menghabisinya secara perlahan. Arvin muncul dari balik tangga dengan wajah cerah. Ia mengenakan setelan semi-formal, wangi parfum maskulin menyusup hingga ke meja makan. Seperti biasa, ia mencium pipi Ayla. Pagi, sayang. Hari ini kita ke bank, ya? Ayla tersenyum kecil, lalu mengangguk. Tentu. Mereka melaju dalam mobil menuju bank yang selama ini menyimpan sebagian besar warisan Ayla. Arvin tampak semangat, terus membicarakan soal pembelian tanah, investasi properti, dan kemungkinan kerjasama dengan rekan bisnis barunya. Nama-nama yang Ayla tahu tak pernah eksis secara nyata. Arvin menyusun mimpi atas dasar uang yang bukan miliknya, dengan keberanian seorang penjudi yang yakin menang. Sesampainya di bank, Arvin mendampingi Ayla masuk ke ruang layanan prioritas. Ia duduk sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di meja kaca, tak sabar menunggu proses pencairan dana. Namun saat petugas bank membuka layar, keningnya langsung berkerut. Maaf, Ibu Ayla. Saldo di rekening Anda saat ini tidak tersedia. Dana telah dipindahkan sepenuhnya minggu lalu, ke rekening atas nama yayasan pribadi. Arvin langsung menoleh. Wajahnya menegang. Maksudnya bagaimana? Dana sebesar itu bisa dipindah tanpa saya tahu. Ayla menoleh perlahan, menatapnya tenang. Kenapa kamu harus tahu, Vin? Itu kan warisan ayahku. Bukan uang bersama. Arvin berdiri, tangannya mengepal. Ayla, kamu jangan main-main. Kita sudah bicara soal bisnis. Kamu janji mau investasi bareng aku. Ayla bangkit dari kursinya. Tatapannya tajam, bukan lagi wanita yang lembut seperti dulu. Aku pernah janji. Iya, tapi waktu itu aku pikir kamu suamiku. Sekarang aku tahu kamu lebih pantas disebut pembunuh gagal. Arvin membeku. Matanya membelalak, dan mulutnya terbuka tapi tak mengeluarkan suara. Ia tampak kehilangan kata. Ayla mendekat, suaranya rendah tapi dingin. Aku tahu tentang racun itu.
Aku tahu kamu ingin aku mati. Tapi sayangnya, aku lebih kuat dari rencana jahatmu. Ayla berbalik dan meninggalkan Arvin tertegun di ruang ban yang sunyi. Sore harinya, Ayla duduk di studio kecil milik sahabat lamanya yang kini jadi influencer hukum dan advokat perempuan. Mereka sedang merekam video testimoni, bukan untuk mencari simpati, tapi untuk membuka mata publik. Dalam video itu, Ayla menceritakan tentang warisan ayahnya, racun dalam tehnya, dan suami yang perlahan berubah menjadi serigala dalam selimut. Ia tak menyebut nama langsung, tapi memberikan cukup banyak petunjuk bagi siapapun yang ingin menggali lebih dalam. Banyak wanita yang diam saat dibunuh perlahan, dengan cinta yang beracun. Tapi aku memilih bersuara. Aku memilih selamat, ucap Ayla menutup videonya. Video itu diunggah malam itu juga ke media sosial. Esok paginya, Ayla sengaja meninggalkan surat di meja kerja Arvin. Satu amplop berisi salinan hasil laboratorium, transkrip rekaman suara, dan print out tangkapan layar mutasi rekening miliknya, yang semuanya membuktikan niat jahat Arvin. Di dalamnya, ia menulis satu kalimat. Kalau kamu berpikir aku tidak bisa hidup tanpamu, kamu salah besar. Yang tidak bisa hidup tanpaku adalah kamu. 3 hari berselang, media sosial mulai ramai. Potongan video Ayla menyebar, diperbincangkan di berbagai forum. Banyak yang menyebut inisial A dan V, mengaitkannya dengan tokoh nyata. Beberapa menyebut Arvin dengan jelas. Bahkan ada yang mengaku pernah melihat Arvin bersama wanita lain di sebuah kafe beberapa bulan lalu. Yang lebih parah, salah satu akun anonim membocorkan bahwa Arvin adalah pegawai bagian keuangan di perusahaan investasi, dan ada dugaan ia juga pernah memanipulasi dana klien. Reputasinya hancur pelan-pelan, seperti bangunan retak yang tinggal menunggu waktu runtuh. Atasan Arvin memanggilnya. Di ruang rapat, ia ditanyai soal kredibilitas dan integritas. Kami tidak bisa mempertaruhkan nama perusahaan dengan berita seperti ini, Arvin. Untuk sementara, Anda kami nonaktifkan. Arvin keluar dari kantor dengan wajah pucat, tangan gemetar. Di parkiran, ia duduk di dalam mobil selama 1 jam, tak sanggup menghidupkan mesin. Ia menatap ponsel yang terus berbunyi, pesan dari teman, rekan kerja, bahkan ibunya yang bertanya, benarkah apa yang dikatakan orang-orang? Ia ingin menyalahkan Ayla. Tapi ia juga tahu, ini semua ulahnya sendiri. Di rumah, Ayla duduk di meja makan yang sama, memandangi tempat duduk kosong di seberangnya. Kali ini ia menyeduh tehnya sendiri. Tak ada yang pahit. Tak ada racun. Hanya kehangatan dan ketenangan. Ia tahu ini baru permulaan. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa bernapas bebas. Pelan-pelan, badai itu mulai reda. Tapi kehancuran Arvin baru saja dimulai. Suara pintu ruang interogasi tertutup pelan di belakang Ayla. Di hadapannya, seorang penyidik duduk dengan wajah serius, menatap tumpukan dokumen yang baru saja diserahkan Ayla. Bukti-bukti itu lengkap, hasil lab toksikologi, rekaman suara Arvin, salinan mutasi rekening, dan pernyataan dari detektif swasta yang mengikuti gerak-gerik Arvin selama 2 minggu terakhir. Ayla tak gemetar saat menyodorkannya. Justru sebaliknya, ia duduk dengan punggung tegak, wajah tanpa ekspresi, namun matanya menyimpan luka yang sudah terlalu dalam untuk sekadar dikeluhkan. Saya tidak ingin balas dendam dengan cara kotor. Saya hanya ingin keadilan. Kalau saya diam, mungkin hari ini saya sudah dikubur. Tapi saya masih hidup. Dan saya memilih melawan, katanya pelan, nyaris seperti berbisik. Proses hukum berjalan cepat. Arvin dipanggil untuk pemeriksaan. Awalnya ia mengelak, menyebut tuduhan Ayla sebagai bentuk drama dan fitnah. Namun ketika polisi menunjukkan laporan laboratorium dan hasil rekaman suara, raut wajahnya berubah. Ia tak lagi bisa menyembunyikan keterkejutan. Bibirnya bergetar saat kalimat, tindak percobaan pembunuhan secara perlahan dengan zat beracun, dibacakan oleh penyidik. Dalam waktu 3 hari, Arvin resmi ditahan. Berita itu meledak di media lokal. Judul-judul berita online ramai membicarakan kasus, suami meracuni istri demi harta warisan 10 miliar rupiah. Banyak media sosial yang menyandingkan video testimoni Ayla sebelumnya dengan foto Arvin saat digiring ke mobil tahanan. Tangan diborgol, kepala tertunduk, wajah lusuh tak terurus.
Teman-teman dekat Arvin menjauh. Rekan kerja menghapus namanya dari grup. Bahkan keluarganya pun memilih diam. Sang ibu, yang dulu pernah menyalahkan Ayla karena tidak cepat memberi cucu, kini hanya bisa menunduk malu di hadapan tetangga. Ayla tak berhenti sampai di situ. Berdasarkan perjanjian pranikah yang pernah dibuat atas saran ayahnya, Ayla masih memiliki kuasa penuh atas aset-aset yang dulunya dicatat atas nama bersama. Semua surat-surat itu telah ia siapkan sebelumnya. Ia menjual rumah mereka, yang dulu dibangun dengan dana dari ayahnya, dan menyita 2 mobil mewah yang dibeli dari rekening pribadinya. Dalam seminggu, seluruh properti dan barang berharga atas nama Arvin Ayla telah dipindahkan menjadi milik Ayla sepenuhnya. Ia juga mencabut akses Arvin dari asuransi, tabungan, dan segala fasilitas hidup. Semua ditutup. Tidak ada lagi yang tersisa untuk Arvin selain baju di punggung dan malu di wajah. Ayla tidak menangis ketika proses perceraian dimulai. Ia duduk tenang di kursi pengadilan, dengan mata dingin menatap pria yang dulu ia panggil suami. Arvin tampak lusuh, kurus, dan tak lagi berani bertatap mata dengannya. Saat hakim bertanya apakah Ayla yakin ingin bercerai, jawabannya tegas dan tanpa ragu. Saya yakin. Karena orang yang mencoba membunuh saya tidak layak disebut suami. Di luar ruang sidang, wartawan menunggu. Ayla hanya berkata singkat. Dulu, saya pikir cinta bisa menyelamatkan segalanya. Ternyata cinta yang salah bisa membunuh. Saya tidak ingin jadi korban. Saya memilih hidup. Dan saya ingin setiap perempuan tahu, ketika kamu disakiti, kamu berhak melawan. 2 bulan setelah proses hukum berjalan, Arvin resmi diberhentikan secara tidak hormat dari tempat kerjanya. Ia tak lagi punya penghasilan, tak punya rumah, dan tak punya reputasi. Ayla mengirim pengacaranya untuk menyampaikan surat akhir yang ia tulis sendiri. Di dalamnya, hanya 1 halaman, 1 paragraf pendek. Kamu tidak hanya ingin mengambil hartaku, tapi hidupku. Sekarang aku ambil semuanya kembali. Tapi tidak untuk kubunuh seperti kamu mencoba membunuhku. Aku hanya ingin kamu merasakan sepi yang dulu kamu tanam dalam tubuhku sendiri. Sekarang sepi itu jadi milikmu. Nikmati. Surat itu sampai ke tangan Arvin saat ia tinggal sementara di rumah kontrakan kecil milik teman lamanya. Ia membaca perlahan, lalu merobeknya dengan tangan gemetar. Tapi tidak ada yang bisa ia hancurkan lagi selain kertas itu, karena hidupnya sendiri sudah hancur lebih dulu. Sementara itu, Ayla memulai hidup baru. Ia bukan lagi istri dari seorang pria berbahaya. Ia bukan pula wanita lemah yang dulu hanya duduk diam dan menerima. Kini, ia berdiri sebagai perempuan yang telah melalui neraka dan keluar dengan nyala di matanya. Dan ia belum selesai. Karena luka yang disembuhkan bukan untuk dilupakan, tapi untuk diingat, agar tak pernah lagi jadi korban. Langit Jakarta mendung sore itu, udara terasa lembab dengan hujan yang sebentar-sebentar turun. Seperti ikut menampung beban dalam dada seorang lelaki yang duduk di bawah halte tua di pinggir jalan. Arvin mengenakan jaket lusuh dan celana yang sudah mulai pudar warnanya. Matanya kosong, menatap layar ponsel butut miliknya. Satu-satunya hiburan yang tersisa hanyalah sinyal wifi gratis dari warung kopi sebelah. Di layar kecil itu, ia menyaksikan siaran langsung dari acara talk show nasional. Salah satu segmen bertajuk, Perempuan Kuat Indonesia. Di sana, Ayla duduk di tengah sorotan kamera. Anggun, berwibawa, dan begitu berbeda dari wanita yang dulu ia racuni pelan-pelan. Ketika saya hampir mati karena kepercayaan saya sendiri, saya belajar bahwa bertahan hidup bukan hanya soal fisik, tapi soal keberanian untuk berkata cukup, dan bertindak, kata Ayla dengan suara tenang tapi berisi. Penonton di studio bertepuk tangan. Beberapa bahkan menangis saat Ayla menceritakan bagaimana ia membalikkan keadaan, dan kini mendirikan sebuah yayasan sosial atas nama mendiang ayahnya, Yayasan Bahri Hidup Kembali. Yayasan itu membantu perempuan korban kekerasan rumah tangga, memberi pelatihan kerja, tempat tinggal sementara, bahkan akses ke layanan hukum. Ayla tak sekadar selamat. Ia menjelma menjadi cahaya bagi banyak orang. Arvin menunduk. Ia mematikan ponsel itu pelan. Di sekitarnya, orang-orang berlalu lalang tak peduli. Ia tak lagi dikenal, tak lagi punya nama. Sejak ia keluar dari tahanan karena celah hukum yang dimanfaatkan pengacaranya,
Tak ada yang menunggunya di luar. Tak ada keluarga. Tak ada teman. Tak ada tempat kembali. Ibunya yang dulu sangat membanggakannya, kini tak ingin lagi bicara dengannya. Kamu memalukan. Kami malu punya anak seperti kamu, kata wanita tua itu ketika ia mendatangi rumahnya dengan harapan diberi tumpangan. Teman-teman kerjanya satu persatu memblokir kontaknya. Orang-orang yang dulu duduk bersamanya di kafe, membicarakan bisnis, kini menyeberang jalan saat melihatnya lewat. Ia tak lagi punya siapa-siapa. Sementara Ayla, ia semakin bersinar. Ia diundang ke seminar universitas, menjadi narasumber di lembaga-lembaga hukum, masuk ke berbagai artikel media, bahkan dijadikan ikon kampanye oleh organisasi HAM perempuan. Ayla kini memiliki suara, sesuatu yang dulu coba dibungkam oleh cinta yang beracun. Namun yang paling menyakitkan bagi Arvin adalah ketika ia melihat nama Ayla terpampang di billboard kawasan Sudirman. Bukan karena kecantikannya yang memesona, tapi karena satu kalimat yang tertulis di bawah wajah mantan istrinya itu. Kamu bisa selamat, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu cukup kuat untuk bangkit dan menolak disakiti. Arvin tak lagi sanggup menatap papan itu lama-lama. Ia berbalik, berjalan menyusuri trotoar dengan langkah berat. Di dompetnya hanya tersisa receh, cukup untuk makan 2 kali. Tapi di hatinya, yang lebih lapar dari apapun adalah rasa bersalah dan penyesalan yang membusuk hari demi hari. Setiap malam ia tidur di kamar kontrakan sempit, kasur tanpa spray, atap bocor saat hujan. Dan setiap kali ia pejamkan mata, wajah Ayla muncul di sana. Bukan Ayla yang dulu menangis dalam pelukannya, tapi Ayla yang kini berdiri tegak di hadapan dunia, menjadikannya pelajaran yang tak terlupakan. Di sisi lain kota, Ayla sedang duduk di depan jendela kantor yayasannya. Ia menatap keluar sambil memegang secangkir teh hangat. Di meja kerjanya tergeletak rencana ekspansi program pelatihan kerja untuk para janda muda yang ditinggal suami tak bertanggung jawab. Matanya lelah tapi penuh semangat. Hidupnya kini bukan sekadar tentang dirinya, tapi tentang memberi ruang bagi luka orang lain agar bisa sembuh. Seperti ia menyembuhkan dirinya sendiri. Ia tahu Arvin di luar sana masih hidup, masih bernapas. Tapi Ayla tak lagi peduli. Ia tidak perlu melihatnya jatuh lebih dalam, karena Arvin kini hidup dalam penjara yang ia bangun sendiri, penjara kesepian dan kehancuran harga diri. Dan di sanalah utang luka itu dibayar lunas. Bukan dengan darah, bukan dengan tangan, tapi dengan keberhasilan yang tak bisa direnggut oleh siapapun. Ayla tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, hatinya terasa benar-benar damai. Hujan turun deras di luar pagar besi rumah Ayla, membuat udara sore itu terasa dingin dan berat. Aroma tanah basah bercampur dengan bau debu dari sepatu yang diinjak seseorang yang berdiri di luar gerbang. Sosok itu mengenakan jaket sobek yang sudah tak bisa lagi menahan air. Rambutnya lepek menempel di dahi, dan tubuhnya menggigil seperti tak makan berhari-hari. Arvin. Dengan tangan gemetar, ia menekan bel rumah Ayla. Sekali, 2 kali, lalu 3 kali. Beberapa menit kemudian, seorang asisten rumah tangga membuka pagar dan terdiam sejenak saat mengenali wajah lelaki itu. Maaf, saya ingin bicara dengan Bu Ayla. Hanya sebentar. Suara Arvin serak, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Asisten itu ragu, lalu masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, pintu utama terbuka, dan Ayla muncul. Ia mengenakan setelan santai berwarna krem, wajahnya bersih tanpa riasan, tapi sorot matanya tajam dan tegas. Di belakangnya, cahaya lampu rumah tampak hangat dan tenang, kontras dengan tubuh Arvin yang basah kuyup di bawah teras. Ayla tak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri, menunggu Arvin membuka mulutnya. Arvin menatap wanita yang dulu ia panggil istri. Wajah yang dulu sering menangis di pelukannya, kini tak lagi menyisakan air mata. Yang berdiri di hadapannya bukan perempuan lemah, tapi batu karang yang terlalu keras untuk kembali ia hancurkan. Ayla, suaranya patah. Aku datang bukan untuk minta apa-apa. Aku cuma minta dimaafkan. Ayla diam. Tangan kirinya menggenggam secangkir teh hangat. Uapnya masih mengepul. Aku salah. Aku bodoh. Aku buta karena uang. Aku pikir dengan harta, hidup kita akan lebih baik. Tapi aku kehilangan segalanya. Kamu, harga diriku, bahkan namaku sendiri.
Arvin terisak. Ia berlutut di hadapan Ayla, membuat celana lusuhnya semakin kotor oleh genangan air hujan. Tangisnya pecah, seperti anak kecil yang tersesat dan tak tahu lagi kemana harus pulang. Aku tahu aku gak layak dimaafkan, tapi aku mohon, tolong, walau cuma satu kata, maafkan aku. Ayla menatap tubuh yang dulu pernah ia peluk dengan cinta. Tapi kini tak ada lagi rasa apapun di hatinya. Yang tertinggal hanyalah kenangan akan malam-malam penuh mual, tubuh yang lemas tak berdaya, dan rasa takut akan kematian yang nyaris ia rasakan karena racun yang perlahan menyusup ke nadinya. Ia menghela napas pelan. Arvin, suaranya tenang tapi dalam. Dulu kamu lihat aku sebagai beban. Kamu racuni aku karena kamu pikir aku penghalang mimpi besarmu. Tapi hari ini kamu tahu satu hal yang kamu lupa sejak awal. Aku hidup bukan karena kamu. Dan kamu bukan siapa-siapa tanpa aku. Arvin menunduk, air matanya bercampur dengan air hujan. Maaf, lanjut Ayla. Kata itu bagus. Tapi kata itu tidak membuatmu kenyang. Vin. Tidak membatalkan racun yang pernah kamu tuang. Tidak menghapus malam-malam di mana aku memeluk tubuhku sendiri dan bertanya, apakah aku akan bangun esok pagi? Aku. Arvin membuka mulutnya lagi, tapi tak ada kata yang keluar. Ayla melangkah maju satu langkah. Ia menatap langsung ke mata Arvin yang kini penuh genangan air dan keputusasaan. Aku memilih tidak memaafkanmu. Bukan karena aku pendendam. Tapi karena aku menghormati diriku sendiri. Kamu tidak layak mendapatkan kedamaian yang aku perjuangkan dengan hampir kehilangan nyawaku. Sesaat, hanya suara hujan yang terdengar. Lalu Ayla berbalik, melangkah masuk ke rumahnya. Tanpa amarah. Tanpa dendam. Hanya kepastian. Pintu tertutup perlahan di belakangnya, menyisakan Arvin sendiri di bawah hujan, bersimpuh di lantai dingin yang tidak akan memberinya pelukan. Dan di sanalah Arvin duduk lama, hingga langit mulai gelap, hingga tubuhnya gemetar bukan hanya karena kedinginan tapi karena ia akhirnya benar-benar sadar bahwa kejahatannya telah membunuh satu-satunya orang yang pernah menganggapnya layak untuk dicintai. Dan tidak ada pintu yang akan terbuka lagi setelah ini. Pagi itu langit bersih. Matahari naik perlahan menembus kaca jendela besar di ruang kerja Ayla. Di meja kayu panjangnya tergeletak tumpukan naskah dengan judul berembos emas di atas sampul keras. Luka yang membuka mata. Ayla duduk di kursi empuk dengan secangkir kopi di tangan kanan dan pena di tangan kiri, membaca ulang cetakan perdana bukunya. Hatinya tenang. Tak ada lagi ketakutan saat membuka mata. Tak ada lagi racun di cangkir teh. Tak ada lagi tatapan curiga di balik senyum seseorang yang katanya mencintai. Rumah itu sunyi tapi hangat. Di ruang tengah, keponakan Ayla, anak dari kakak perempuannya yang sudah meninggal beberapa tahun lalu, sedang bermain puzzle sambil tertawa. Sejak semua luka itu usai, Ayla memilih merawat anak itu seperti anaknya sendiri. Ia tahu bahwa hidupnya kini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang generasi baru yang ia ingin lindungi dari luka yang pernah menghancurkan hatinya. 2 tahun telah berlalu sejak semuanya hancur dan dibangun ulang. Ayla tak sekadar bangkit. Ia melesat. Bukunya menembus pasaran dan menjadi salah satu buku paling dicari di toko-toko besar. Banyak perempuan dari berbagai penjuru negeri mengirim surat padanya. Ada yang mengatakan bahwa mereka selamat dari hubungan beracun setelah membaca ceritanya. Ada yang bilang mereka akhirnya punya keberanian untuk meninggalkan lelaki yang suka main tangan. Ada pula yang hanya menulis, "Terima kasih karena telah mewakili suara kami yang bisu." Ayla membaca semuanya. Setiap malam sebelum tidur, ia duduk di kursinya dan membuka satu surat. Lalu ia tersenyum, memejamkan mata, dan mengucap syukur dalam diam. Siang itu, Ayla mengemudi sendiri. Ia tidak pernah suka sopir. Ia selalu merasa lebih tenang menggenggam setir dan memilih jalannya sendiri. Mobil putihnya melaju di jalanan ibu kota yang mulai padat oleh lalu lintas. Sesekali ia menatap keluar sambil memutar lagu-lagu lawas yang dulu sering dinyanyikan ayahnya. Di sebuah lampu merah, mobilnya berhenti. Di sisi kiri, trotoar tampak ramai. Orang-orang lalu lalang, beberapa pedagang berteriak menawarkan gorengan dan tisu. Di ujung jalan, seorang lelaki kurus dengan topi reyot sedang memunguti botol plastik dari tumpukan sampah. Mata Ayla tak sengaja menatap ke arahnya. Langkah lelaki itu pelan, membungkuk,
lalu berdiri sambil memasukkan botol ke dalam karung besar yang ia pikul. Jalannya pincang sedikit. Ayla menyipitkan mata. Detik itu juga, dadanya terasa aneh. Wajah lelaki itu, meski telah berubah dan ditutupi kotoran, tetap tak asing. Arvin. Lelaki yang dulu begitu percaya diri, berdasi, berbicara tentang proyek jutaan rupiah dan hotel bintang 5, kini membungkuk memungut sisa hidup dari jalanan. Punggungnya tak lagi tegak, matanya kosong, dan langkahnya lambat. Ia bahkan tidak sadar sedang berdiri di samping mobil mantan istrinya, perempuan yang dulu pernah ia coba bunuh dengan diam-diam. Ayla tidak membuka jendela, tidak memanggil, tidak mengucapkan satu kata pun. Ia hanya menatap diam-diam. Bukan dengan kebencian, bukan juga dengan rasa puas. Tapi dengan perasaan yang hening. Dan selesai. Lampu lalu lintas berubah hijau. Ayla melajukan mobilnya perlahan. Di kaca spion, bayangan Arvin mengecil dan akhirnya menghilang. Tangannya menggenggam kemudi lebih erat. Tapi bukan karena marah. Melainkan karena sadar bahwa ia benar-benar sudah menang. Kemenangan bukan karena Arvin jatuh, tapi karena ia tak lagi menyimpan beban apapun di hatinya. Ia sudah memaafkan hidup, meski tidak memaafkan Arvin. Dan itu cukup. Mobil Ayla melaju melewati gedung toko buku besar di perempatan jalan. Di etalasenya terpampang besar foto Ayla sambil memegang bukunya. Di bawahnya tertulis kutipan. Saya tidak ingin dihormati karena pernah disakiti. Saya ingin dihormati karena saya tidak membiarkan diri saya hancur. Hari itu, Ayla menyalakan radio. Lagu lama mengalun pelan. Ia tersenyum kecil, memandang jalanan di depan, dan melaju ke arah masa depan yang kini sepenuhnya ia miliki. Langit sore berwarna jingga keemasan, sinarnya menyusup melalui sela-sela daun pohon Kamboja yang tumbuh rimbun di halaman belakang rumah. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah yang lembab dan damai yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Ayla duduk di bangku kayu dekat taman kecil, tempat yang ia rawat sendiri sejak beberapa bulan terakhir. Di sampingnya, ada secangkir teh hangat. Kali ini bukan racun yang tersembunyi di dalamnya, tapi kehangatan dari hidup baru yang ia pilih sendiri. Tanpa ketakutan. Tanpa trauma yang menjerat seperti tali tak kasat mata. Hanya ketenangan. Di pangkuannya tergeletak sebuah buku jurnal kulit coklat tua, dengan lembaran yang sudah mulai lusuh di beberapa bagian. Tangannya menggenggam pena, menulis perlahan, seolah setiap huruf yang keluar dari ujung tintanya adalah pengakuan yang telah lama ia simpan di dalam dada. Aku bukan wanita yang lemah karena diracun. Aku adalah wanita yang kuat karena tidak membiarkan racun itu menguasai hidupku. Aku pernah disakiti, dibohongi, dan hampir dihabisi oleh orang yang kupikir akan melindungiku. Tapi aku memilih berdiri, bukan membalas dengan kebencian yang sama. Aku memilih hidup, bukan untuk melawan, tapi untuk menang tanpa kehilangan siapa diriku. Ia berhenti menulis sejenak, mengangkat wajahnya menatap langit yang perlahan berubah warna. Dulu, setiap sore terasa seperti siksaan. Ia tak pernah tahu apakah malam akan datang dengan rasa sakit lagi, atau apakah ia akan bangun keesokan harinya. Tapi hari ini berbeda. Hari ini, setiap helaan napasnya terasa penuh. Setiap detik bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang benar-benar hidup. Ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan dari seorang perempuan tak dikenal. Terima kasih untuk bukumu. Aku baru saja meninggalkan suami yang memukulku selama 7 tahun. Aku tak tahu apakah aku kuat, tapi membaca ceritamu membuatku percaya. Aku mungkin bisa. Ayla tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia tak lagi mengejar pembalasan. Ia tahu bahwa apa yang harus dibalas telah dibalas oleh kehidupan itu sendiri. Ia tidak ingin menjadi seperti Arvin, laki-laki yang hancur karena memilih menghancurkan. Ia telah memutus rantai luka yang diwariskan diam-diam oleh generasi sebelum dirinya. Rantai bahwa perempuan harus menahan, menerima, diam, dan mati perlahan-lahan demi sebuah hubungan. Tidak. Ia tidak mewariskan itu. Ia mewariskan keberanian. Ayla berdiri, melangkah ke arah taman dan menyentuh bunga mawar yang mulai mekar. Ia merasakan tekstur kelopaknya yang halus, seperti mengingatkan bahwa meski hidup pernah berduri, keindahan tetap bisa tumbuh dari luka yang dalam. Sebelum masuk ke rumah,
Ia menoleh sekali lagi ke langit sore dan berkata pelan pada dirinya sendiri. Aku sudah bebas. Aku sudah pulih. Aku sudah menang. Dan benar, kemenangan sejati bukan saat lawan jatuh, tapi saat hati kita tak lagi ingin menjatuhkan. Cinta tanpa kejujuran adalah racun. Jangan pernah meremehkan kekuatan seorang perempuan yang disakiti. Ia bisa bangkit lebih kuat dari badai, dan membalas tanpa harus menjadi seperti orang yang melukainya. Karena balas dendam terbaik adalah hidup dengan damai dan utuh.